Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok sahabat sedang duduk dan tertawa. Saking kerasnya ketawa mereka sampai terdengar ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi keluar dan mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Masalahnya apa yang Rasulullah tahu? Apa yang dimaksud dengan kalau kalian tahu apa yang aku tahu? Salah satu maksudnya adalah kalau kalian melihat apa yang aku lihat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kalau kalian melihat di neraka itu, bagaimana ngerinya neraka, siapa saja yang masuk neraka. Kalau kalian tahu bagaimana sejatinya hari kiamat, bagaimana sebenarnya hari berbangkit, maka kalian tidak akan sempat tertawa. Kalau kalian tahu apa yang terjadi di dalam kubur, masalahnya kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam kubur kecuali dari hadis-hadis Rasul. Seluruh makhluk Allah tahu apa yang terjadi di dalam kubur kecuali jin dan manusia. Hewan pun tahu apa yang terjadi di dalam kubur. Ada yang diazab kubur, ada yang diberikan nikmat kubur. Seperti Nabi melewati 2 kuburan di masa beliau, lalu bertanya, kuburan siapa ini? Kata orang-orang fulan bin fulan, fulan bin fulan. Lalu kata Nabi, tahukah kalian kenapa 2 orang ini diazab dalam kuburnya? 1 diazab karena innahu la yastabri min baulih. Dia enggak suci, tidak bersih ketika dia buang air. Dia buang airnya sembarangan, lalu dia bersihnya enggak sempurna, lalu dia pakai pakaian itu untuk sholat. Sementara wudunya enggak sempurna, maka dia diazab kubur. Yang kedua, namam, kata Nabi. Apa namam? Orang yang kemana pergi bawa namimah. Namam itu sifat yang namimah banget. Jadi suka membawa namimah, mengadu domba di antara manusia. Kedua orang ini diazab dalam kubur. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma dibelah 2. Karena belahan itu akhirnya pelepah itu jadi basah kan ya. Kayak kita membelah pelepah kelapa tuh. Apa? Pelepah kelapa kalau dibelah 2 kan basah dalamnya. Ditanamlah di 2 kubur itu. Kata Nabi, mudah-mudahan mereka akan dihindarkan atau diringankan azab kuburnya sampai pelepah ini menjadi kering. Berapa lama waktu untuk keringnya pelepah yang basah? Paling juga beberapa jam ya. Itu juga udah baik. Diringankan azab kuburnya sampai pelepah kurma ini menjadi kering. Dan seandainya kalian tahu apa yang ada di dalam kubur ini, kalian pasti tidak akan berdiam di rumah kalian. Kalian akan keluar dari rumah kalian, kemudian kalian akan sujud di padang-padang pasir dan meminta ampun kepada Allah. Lau ta'lamun ma alimtu, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Jadi kita hari ini akan belajar tentang fikih tertawa. Atau bagaimana tertawa yang dibolehkan dalam Islam dan bagaimana tertawa yang diharamkan dalam Islam.
Dan apa bahayanya kalau kita banyak ketawa? Apa bahayanya kalau kita banyak ketawa? Kenapa ini penting? Materi ini paling penting di Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu suka ketawa? Tabiat orang Indonesia suka ketawa itu tabiat. Boleh saya ketawa? Itu tabiat orang Indonesia. Seserius-seriusnya orang Indonesia, sesensitif-sensitifnya orang Indonesia, tapi mereka suka ketawa, itu yang uniknya. Kalau pengalaman saya tinggal di Arab, orang Arab itu ketawanya itu ada tempatnya. Kalau kita udah nggak ada tempatnya, di mana-mana ketawa. Ada yang ketawanya rame-rame, ada yang ketawanya sendiri-sendiri. Ada yang ngerekam lagi ketawanya. Direkam dalam bentuk video atau dalam bentuk foto kan? Jadi ketawa itu udah, coba lihat di TV acara ketawa betapa banyak. Ketawa semuanya kan ya? Mulai dari film lucu, kemudian lomba melucu, kemudian memang acara-acara guyon, apa kayak lawak gitu. Kemudian acara dialog juga pasti ada lucunya. Bahkan ada dialog khusus. Lawak klub kan? Ini ketawa kan? Nah, semua ini adalah kebiasaan orang Indonesia. Sampai kepada materi tentang ceramah pun harus, saya katakan harus, padahal nggak harus. Tapi di Indonesia harus dibumbui dengan ketawa. Kalau nggak gitu, ustadznya nggak diundang lagi. Ustadznya nggak terkenal. Ustadznya nggak diminatin. Yang datangnya sedikit. Seperti di Masjid Istiqomah. Karena ustadznya nggak lucu ya. Jadi yang datang sedikit. Dulu saya lebih nggak lucu lagi padahal. Dulu awal-awal saya di Bandung itu nggak lucu banget. Itu Aceh banget, campur Mesir coba. Dia orang Aceh, belajarnya di Mesir. Mana ada orang Aceh sama orang Mesir ini lucu? Enggak, orang Aceh itu serius, gam gitu loh. Ditambah lagi ke Mesir. Mesir itu terkenal orangnya serius, belak-belakan. Bataknya Timur Tengah itu Mesir. Bataknya Timur Tengah. Orangnya ngomongnya tuh belak-belakan tapi nggak masuk hati. Jadi udah orang Aceh belajarnya di Mesir. Terus pulang dari Mesir langsung ke Surabaya. Ketemu sama orang-orang Madura. Surabaya yang medok tapi keras kan. Tiba-tiba dibawa ke Bandung untuk dilembutkan. Nah jadilah sedikit demi sedikit mulai ada ketawa. Betul tidak? Halo? Nah gitu kan. Dibawa di Bandung digitu-gituin. Awalnya mana ada gitu. Awalnya, oh serius. Sehingga orang pas dengar itu pada ngantuk. Saya serius kok pada ngantuk. Aneh. Saya pikir dengan serius tidak akan ngantuk. Ternyata makin serius makin ngantuk. Ini adalah kebiasaan orang Indonesia. Sampai ceramah-ceramah di beberapa channel TV. Ustadz-ustadznya kalau ceramah itu suka guyonin ibu-ibu kan ya. Bu, apa? Gitu-gitu ya. Wah, ketawa. Malaikat ini bisa bahasa Jawa nggak bu? Ya bisa, gitu. Nggak semuanya salah emang. Saya sedang tidak bicara benar dan salah, tapi saya sedang bicara kecenderungan. Kecenderungan orang Indonesia ini suka guyon, suka ketawa. Ditambah lagi ada kebiasaan dari dulu ketawa tapi serius, ketawa tapi nyentil, ketawa tapi dia ngenain gitu ya. Sambil ketawa tapi dia mengkritisi. Muncullah kritik-kritik sosial, kritik politik lewat acara-acara lawak, lewat puisi-puisi lucu, lewat pagelaran-pagelaran atau penampilan-penampilan kayak wayang orang, wayang kulit, disisipilah pesan-pesan moral tapi isinya ketawa. Ini kebiasaan orang Indonesia. Makanya penting bagi kita untuk belajar masalah tertawa ini. Jangan-jangan kebiasaan kita ini sudah melenceng, sudah berlebihan, sudah tidak lagi di jalurnya. Sehingga muncullah penyakit-penyakit yang dikhawatirkan dari tertawa. Tertawa itu emang terapi stres, bisa menghilangkan stres ketawa. Sampai ada beberapa terapis, kalau misalnya datang pasien yang stres banget, serius banget, suruh ketawa. Awalnya ketawanya itu ketawa maksa, lama-lama dia mentertawakan diri sendiri. Lama-lama dia ditertawakan orang. Ini terapi ya. Makanya kalau kita nggak pernah ketawa juga, cenah, banyak penyakit.
maka disuruh ketawa supaya tidak membuang penyakit itu dengan ketawa. Coba aja kalau misalnya lagi marah, lihat sesuatu yang lucu, ketawa, masih marah nggak? Udah nggak marah kan ya? Kita lagi marah nih, lagi sebel nih, lagi dongkol, lagi bete, lagi galau. Tiba-tiba ngelihat sesuatu yang lucu. Mungkin anak kita buat lucu, mungkin pasangan kita sengaja ngelucu biar kita nggak tegang lagi. Akhirnya jadi cair kan suasana? Tidak jadi marah, sedikit demi sedikit mulai cair lagi, jadi biasa lagi, normal lagi. Benar emang, ketawa ada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu wa adhaka wa abaka." Allah menjadikan manusia itu bisa tertawa dan bisa menangis. Karena tidak semua ketawa itu jelek dan tidak semua menangis itu baik. Tergantung, makanya kita perlu belajar ketawa seperti apa yang dimaksudkan masuk ke dalam kategori yang negatif, menangis seperti apa yang masuk kategori negatif. Allah sendiri yang menjadikan manusia itu bisa ketawa dan bisa menangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Kan ini ciptaan Allah, bisa ketawa, bisa menangis, itu adalah anugerah dari Allah. Makanya kadang kita harus bersyukur kalau kita masih bisa ketawa. Tapi juga kita kadang juga harus bersyukur kalau kita bisa menangis. Karena justru dengan tumpahan air mata itu akhirnya terlantunlah dari lisan kita tadarru ilallah. Lantunan doa-doa yang suci. Justru ketika kita bisa menangis, saat kita tertawa susah untuk melantunkan doa. Coba berdoa sambil ketawa. Susah kan? Tapi coba berdoa sambil menangis. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Itu doa siapa? Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Nabi Zakaria. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Apalagi ketika Nabi Ibrahim sedang ninggalin anak dan istrinya. Kan itu berat banget. Lagi benar-benar nangis kan? Nangis itu anugerah dari Allah. Allah kasih masalah supaya kita bisa nangis. Kalau kita lama nggak bisa nangis, hati kita itu gersang, nggak ada air yang menyiraminya. Butuh air mata. Makanya Allah kasih masalah, Allah kasih ujian, Allah kasih hal-hal yang berat, yang sulit. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Lagi nangis tuh. Makanya baca ayat kayak gitu tuh mah jangan Rabbana, ya jangan gitu. Rabbana, gitu iramanya. Pentingnya belajar tartil, biar tahu oh ini ayat doa. Rata-rata Nabi itu kalau berdoa itu dengan khufyah, dengan rasa takut, tadarru'an wa khufyah. Sehingga ayatnya pun dibaca dengan irama tadarru'an wa khufyah. Jadi butuh air mata juga, sebagaimana juga butuh ketawa. Pegel atau kalau wajah kita ini serius mulu ya. Harus disenamin, digini-giniin. Atau kalau nggak perlu dipakein tangan, lihat aja adegan lucu jadi ketawa kan ya. Salah satu adegan yang paling saya suka kalau nonton film itu yang lucu-lucu. Saya cari dulu ada cerita Bujang Lapuk. Tahu Bujang Lapuk?
Itu cerita lucu Melayu di Malaysia. Atau kalau di Mesir itu ada namanya Ismail Yasin. Ismail Yasin itu mirip dengan Benyamin Indonesia, Benyamin S. Nah, kalau di Mesir namanya Ismail Yasin. Itu lucu banget. Kalau habis ujian, selesai ujian kan serius banget ujian. Nah, langsung malam selesai ujian kita nonton Ismail Yasin ketawa. Ini ketawa juga rahmat dari Allah. Supaya kita tidak menjadi orang yang halua. Idza massahu syarr jazu'a. Wa idza massahul khair manu'a. Maka salah satunya adalah dengan kita melihat nikmat Allah pada diri kita. Melihat hal-hal yang lucu. Bahkan ada ketawa yang hukumnya sunnah. Tahu ketawa yang hukumnya sunnah? Ketawa pada yaumil aidain. Ketawa pada 2 hari Aid. Hukumnya sunnah. Ketawa di hari 2 hari Aid. Hukumnya sunnah. Ketawa pada 2 hari itu berpahala di sisi Allah. Nggak boleh sedih pada hari itu justru. Makanya kenapa kita disuruh memperhatikan anak yatim, kasih mereka baju baru, kasih mereka makan, ada zakat fitrah namanya. Kenapa? Supaya besok mereka nggak sedih. Karena sedih pada hari besok itu merusak suasana. Coba kita lagi senang-senang terus ngeliat anak yatim, Pak belum makan, Pak gitu kan? Kan nggak enak tuh. Makanya dibersihin dulu. Gimana ngebersihinnya? Bukan sweeping, bukan ada acara misalnya apa. Enggak, dibersihkan dengan fitrah. Zakat fitrah. Terus juga nanti ada silaturahim, maaf-memaafkan. Tujuannya apa? Biar nggak ada lagi masalah. Setelah itu ayo kita ketawa bareng yuk. Tapi kita justru di hari Idul Fitri kadang-kadang maaf-maafan itu pilih rumah. Rumah itu saya datang, rumah itu nggak mau, nggak bakalan. Itu udah putus aja lo, gue end, pokoknya beberapa tahun ke depan. Itu berarti kita bersedih di hari Yaumul Farah. Hari senang, malah bersedih. Nggak boleh. Itu ketawa pada hari itu hukumnya jadi sunnah berpahala malah. Nabi sengaja membuat suasana supaya bisa ketawa pada hari itu. Suasana apa? Suasana Nabi nonton acara di depan masjid pada hari Aid kan? Gimana nontonnya? Nabi duduk di depan masjid sama Aisyah. Aisyah menaruh dagunya di atas pundak Nabi ini. Nonton acara apa? Acara kalau di Indonesia mungkin acara lucu, acara lawak. Tapi kalau di zaman Nabi acaranya itu kayak perlombaan, terus kayak sulap-sulap, tapi bukan sulap, lebih ke trik gitu ya. Dia lempar-lempar bola gitu kan ya. Acara-acara gitu. Terus acara main dengan hewan, acara berkuda, acara memanah, lomba lari, segala macam. Ini ketawa, Nabi sengaja nonton. Bahkan ada yang bernyanyi dengan apa? Dub itu rebana gitu ya. Bernyanyi sambil memukul rebana, nyanyi. Itu Nabi ketawa. Ketawa, sahabat ketawa. Aisyah juga senyum-senyum belakang Nabi. Itu sunnah. Nabi sengaja ketawa. Al-yaum, yaumul farah. Hari ini hari gembira. Jadi ayo kita bergembira. Setelah tadi kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi kita malah takbirnya sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sedih takbirnya. Enggak gitu. Sekarang ganti irama takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. Indonesia banget ya. Kalau di Mesir, lebaran di Mesir nih ya. Kita malam lebaran itu habis sholat Isya, kan udah nggak ada taraweh. Habis sholat Isya, kita langsung yang cowok-cowok tuh, karena kebetulan saya tinggalnya di pusat kampungnya Ikhwanul Muslimun. Namanya Matariyah, Masalah. Itu banyak orang Ikhwan, tokoh-tokoh Ikhwan, termasuk profesor yang terbunuh yang saya taruh di PP dulu pas masa Roba'ah Adawiyah. Roba'ah 4 itu. Itu salah satu profesor yang terbunuh dan ada fotonya. Itu profesor yang tinggalnya di dekat rumah saya. Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Uwais. Ulama tafsir. Soleh sekali, akhlaknya mulia. Nah, di kampung itulah saya tinggal, pusatnya Ikhwanul Muslimun. Saya nggak tinggal di asrama. Tinggal di asrama itu tahun terakhir. 2 tahun pertama tinggalnya di Ikhwan. Anak-anak muda Ikhwan, usia 17 tahun, namanya keren-keren, orangnya keren-keren tuh, hafiz-hafiz semuanya. Pas habis selesai sholat Isya, langsung saya diajak sama teman-teman anak-anak Ikhwan tuh, yang remaja-remaja gini, aktivisnya, pada
apa? Gandengan tangan gitu ya? Gandengan tangan rame-rame kayak orang demo gitu, tapi bukan demo. Keliling antara satu lorong ke lorong yang lain di dalam kota itu, di kampung masalah itu, sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, kayak orang demo. Suara orang Arab tuh kan kalau demo kan serentak gitu kan ya? Gitu serentaknya. Ini ramai sekali. Itu Yaumul Farah, Lailatul Farah, malam gembira. Sehingga semuanya takbirnya itu keliling. Kalau di kita, takbirnya di masjid, atau yang ibu-ibunya buatin kue gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini semuanya bahagia. Suasana bahagia, kayak gitu harusnya emang. Ketawa di situ, berpahala di sisi Allah. Makanya pada malam itu jangan buat masalah deh. Pada malam itu kalau ada masalah dengan pasangan, ditunda dulu nanti ya, setelah 3 hari lebaran. Sekarang nggak usah buat masalah. Alangkah sedihnya, rumah yang pada malam itu masih terputus silaturahim. Terus pas sholat idnya, berangkatnya sendiri-sendiri. Atau salah satunya nggak mau berangkat karena ngambek. Bisa jadi suaminya nggak mau berangkat, istrinya pergi dengan bercucuran air mata. Kan nggak enak tuh hari kayak gitu tuh. Masa lebaran masih ada yang nangis? Makanya disuruh selesaikan dengan zakat fitrah dan memaafkan. Supaya apa? Yaumul farah. Falyadhak. Ketawa aja, ketawa. Hari itu memang hari ketawa. Sampai Nabi duduk pun membiarkan semua orang ketawa. Terus Aisyah juga tersenyum di belakang. Sampai Nabi bilang, udah cukup Aisyah? Hasbuki ya Aisyah? Belum, kata Aisyah. Hasbuki ya Aisyah belum, sampai berkali-kali. Baru masuk ke rumah, selesai. Ini ketawa yang gini nih, sunnah Nabi. Yaumul Aidain. 2 hari lebaran. Saya kalau khutbah Id, saya selalu pesankan, hari ini hari ketawa, hari bahagia, hari tersenyum. Maka ikutilah sunnah Nabi. Kalau kemarin kita biasa ketawa segala macam nggak berpahala, sekarang ketawanya berpahala. Ayo kita ketawa. Tetapi nanti setelah khutbah ya, ayo kita ketawa, salaman ketawa. Ini kebaikan. 1. Apalagi ketawa yang berpahala, ketawa pada hari pernikahan. Itu masa bahagiamu dukaku kan gitu, nggak boleh gitu kan ya. Banyak kan lagu dangdut kayak gitu dulu tuh. Aku lihat janur kuning, siapa gerangan apa segala macam, pas dia masuk ternyata dia udah menikah, akhirnya bahagiamu dukaku. Ini nggak boleh, karena tertawa atau tersenyum bahagia pada hari itu adalah bentuk dari ucapan selamat. Kita saling mentahniah. Apa tahniah? Saling ngucapin selamat, saling istibsyar, menunjukkan bahasa gembira. Sehingga kalau misalnya ada yang nikah, kita datang dengan wajah senyum kan? Emang idealnya sih acara pernikahan jangan serius-serius amat. Jangan diseriusin dengan kalau mau maaf-maafan dengan orang tua jangan pas hari itu. Hari sebelumnya. Hari itu memang harinya ketawa. Tapi kalau dirusak dengan kan ada tuh ditalkin pakai bahasa Sunda ya. Anaknya salaman orang tua di bawah gitu, orang tuanya gini. Terus si MC-nya bilang, "Ibu gini membawa suasana sedih sehingga nangis semua kan?" Nggak apa-apa sih. Cuma kayaknya agak-agak kurang tepat posisi tempatnya. Tempatnya bukan di situ, tempatnya sebelumnya, semalam atau kemarin. Atau mungkin bukan di situ sih tempatnya. Nanti aja pas lebaran. Di situ emang tempatnya ketawa-ketawa. Masa itu sedih? Kenapa harus sedih? Kan udah dapat jodoh. Terhindar dari banyak dosa, terhindar dari zina, terhindar dari syubhat. Sehingga kemudian juga kalau yang perempuannya udah ada yang menanggung nafkahnya, banyak kebaikan dalam pernikahan. Bahkan setelah itu Allah janjikan apa setelah menikah? Apa janji Allah bagi orang yang sudah menikah? Dikasih cinta kan? Nggak ada cinta sebelum nikah. Jadi kalau ada laki-laki bilang ke ibu-ibu atau ke akhwat, I love you, sarang heo, itu lebay. Itu hawa nafsu. Tidak ada cinta sebelum nikah. Cinta itu Allah kasih setelah nikah. Sebagaimana firman Allah, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Di antara kalian itu siapa? Suami istri. Baru dikasih cinta. Innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, orang yang beramal salih, Allah akan memberikan bagi mereka wudda. Apa itu wud? Sama dengan hubb, cinta. Allah Maha Cinta. Apa asmaul husnanya Allah Maha Cinta? Al-Wadud. Sang Maha
cinta. Ya wadud, adim wuddana. Itu doanya. Hafal. Ya wadud, adim wuddana. Wahai maha cinta, kekalkanlah cinta kami. Abadikanlah cinta kami. Itu doa suami istri kalau udah nikah tapi ya. Kalau sebelum nikah, apa namanya? Lebih banyak kalau bahasa Arabnya hawa. Hawa itu hawa nafsu. Kalau bahasa Inggrisnya desire, bukan love. Tapi desire, hasrat, atau gairah, atau keinginan. Bukan love. Love itu nggak ada sebelum menikah. Baru ada setelah menikah. Makanya pada hari menikah itu harusnya kita berbahagia. Allah sudah menjanjikan cinta nih setelah ini. Jadi yaumul farah juga, hari gembira, hari ketawa. Ketawalah di situ. Itu tidak akan mematikan hati. Ketawa pada hari ayat tidak akan mematikan hati, mengeraskan hati. Ketawa pada hari menikah tidak akan mengeraskan hati, justru berpahala ketawa di situ. Bagus justru ketawa di situ. Selama ketawanya tidak berlebihan kan ya. Tapi ketawa, dia senang-senang, dia bahagia. Itu emang saatnya seperti itu. Jangan khawatir akan, jangan banyak-banyak ketawa. Orang lagi acara pengantin, bilang jangan banyak-banyak ketawa, kita harus banyak menangis. Emang acara pengantin nangis? Acara pengantin bukan babnya nangis. Acara pengantin babnya ketawa. Sehingga memang hari itu hari yang cuma jangan pula berlebihan. Gimana berlebihan? Ketawanya itu pakai dipancing dengan acara dangdutan, panggung hiburan yang berlebihan. Ini udah berlebihan. Maksiat jadinya. Pakai dangdutan. Akan supaya senang-senang. Ya senang-senang tapi jangan berlebihan. Kalau Nabi senang-senangnya dengan cara ketawa terus bagi-bagi makanan kan? Namanya walimatul ursh. Walimah itu makan-makan. Ursh itu pernikahan. Makan-makan pada hari pernikahan. Sehingga orang dikasih makan masa nangis? Kasih makan senang. Apalagi kalau bisa kamu menyembelih seekor domba minimal sembelihlah kata Nabi kan ya. Supaya apa? Supaya makannya tuh enak. Kalau makannya enak biasanya orang tuh wajahnya berseri-seri. Kalau makannya enak. Makanan enak dalam persepsi orang Arab daging. Makanan enak. Persepsi orang Indonesia banyak macamnya. Puding segala macam. Ada yupa-yupa. Ada cendol. Ada cendol pernikahan? Banyak macamnya. Jadi ada pos-posnya. Jadi kalau tamu datang dia nggak makan dulu kan. Keliling dulu kan ya. Keliling terus ditandain. Mana duluan yang mau dimakan. Oh mie kocok. Setelah selesai mie kocok nanti apa. Dikit-dikit. Nggak apa-apa itu hari bahagia. Biarin aja orang ketawa. Senang-senang. Ketawa-ketawa. Nggak masalah. Terus salaman selamat ya. Sakinah mawaddah warahmah. Istilah Indonesia. Nggak apa-apa. Yang penting ketawa. Nah ini ketawa yang dianjurkan nih. Wa annahu huwa itu maksud Allah. Jangan salah tafsirkan ayat. Kan emang Allah yang buat kita ketawa, tapi bukan ketawa yang tadi diharamkan. Ketawa yang kayak gini nih. Islam itu bukan serius-serius amat. Ada juga momen-momen ketawa. Bahkan dalam Islam saking indahnya Islam, ketawa aja ada pahalanya. Tapi lihat momennya kapan? Aidain, hari nikah, yaumul farah. Terus ketika kelahiran anak bayi. Makanya dalam Al-Quran bahasanya, sobat nanti kalau kita baca katakan surat Az-Zariyat atau surat-surat yang lain. Qalu la takhaf. Gimana Ibrahim di surat Az-Zariyat? Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ibrahim kan tegang. Gara-gara apa? Gara-gara makanan Ibrahim gak dimakan sama malaikat kan? Sehingga Ibrahim fa'ujasa minhum khifah. Ibrahim jadi takut, jadi khawatir, jadi nggak nyaman, jadi tegang, wajahnya tuh jadi nggak santai, nggak enjoy. Kata malaikat, la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ibrahim jangan takut, supaya dia santai lagi gimana? Supaya dia santai, dia kasihlah berita gembira. Allah mengatakan berita gembira, bukan berita, tapi berita gembira. Supaya apa? Supaya bergembira mendengar berita itu. Tapi banyak orang ketika tahu hamil malah sedih. Nah ini ada masalah. Harusnya fitrahnya, sunnahnya, kalau mendengar cerita, oh istri hamil, suaminya bahagia, istrinya bahagia kan ya. Lalu di USG, pas ngelihat gambarnya, apa yang diucapkan? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Gembira. Lalu saling tafsir, saling mengucapkan selamat, tahniah. Nah, ini yaumul farah juga. Sehingga Ibrahim pas mendengar berita akan punya anak, istrinya kaget gembira. Antara kaget dan gembira. Kagetnya apa? Karena udah tua banget. Gembiranya, ya masa saya punya anak sih gitu. Pengen banget punya anak. Laki-laki lagi gulam. Bukan cuma gulam biasa, alim. Banyak ilmunya, cerdas. Langsung istrinya, fa'aqabalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajahaha. Coba.
Keluarlah istri Ibrahim sambil menepuk-nepuk wajahnya. Kan orang Arab gitu. Itu yaumul farah. Sarah keluar dari kamarnya. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarrah. Kaget. Fasakkat wajahaha. Dia kaget banget tapi senang banget. Lalu dia berkata, saya ajuzun hakim, sudah tua gimana? Kata malaikat, enggak usah khawatir. Ini ketentuan Allah, mudah bagi Allah. Nah, ini namanya kabar gembira. Ketawa di situ berpahala. Ketawa ketika tahu akan dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi ketawa yang berpahala? Ketawa yang menyemangati. Ketawa yang menyemangati. Kapan itu terjadi? Dalam peristiwa menggali parit Khandaq. Ketika para sahabat susah payah menggali parit Khandaq. Waktu itu dalam keadaan kelaparan, lemah, dalam keadaan masih pokoknya benar-benar banyak ujian, mereka menggali parit Khandaq, kelaparan. Sehingga saat mereka mengangkat batu-batu itu dengan, ada yang ngangkat itu pakai keranjang, ada yang ngangkat pakai jubah. Jadi jubahnya diginiin, diangkatkan. Jubah itu kan serbaguna ya. Bisa pakai sholat, bisa pakai untuk ngangkat-ngangkat barang kan. Itulah keuntungan pakai jubah. Jadi ngangkat barang pakai jubah, diangkat gini. Tapi saking lemahnya sahabat, sebagiannya pas ngangkat jatuh. Barangnya jatuh atau dia yang ketimpa dengan barang itu. Dia angkat pakai keranjang, terus tertimpa dengan keranjang jatuh gitu. Apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat? Mereka tertawa untuk memberi semangat sambil bernasyid. Membuat senandung-senandung yang dibacakan dalam bentuk syair. Supaya menyemangati orang yang sedang bekerja. Gak masalah. Itu ketawa yang menyemangati. Hiburan yang menyemangati. Hiburan yang memberi spirit. Memang gak masalah kayak gitu. Makanya jangan serius-serius amat. Tapi juga harus jelas. Gak seriusnya tuh di bab mana. Ada pesan moral apa. Terus gimana caranya. Ternyata ketawanya Nabi dan sahabat. Melihat sahabat yang jatuh gara-gara ngangkat tadi itu. Dikatakan sesungguhnya dia telah ditimpa oleh dosa-dosanya. Maka bangkitlah supaya dosa itu berguguran. Oh iya bangkit. Saling tawa. Bahkan ada seorang sahabat yang paling disukai Nabi. Nah, saya lupa namanya. Kalau nggak salah namanya itu Bashir apa Sa'id. Karena artinya dua-duanya tuh senang gitu. Ini orang, pokoknya kalau ada dia itu rame aja suasana. Sahabat, satu orang khas kalau ada dia suasana tuh rame. Nggak akan tegang, nggak akan serius-serius amat. Apakah dia tercela? Justru dia terkenal di antara sahabat. Mana si fulan, mana si fulan. Soalnya nggak ada dia tuh nggak rame. Kan ada orang yang tukang buat rame ya. Jadi ada biang kerok kan selalu ada tuh. Satu orang di antara satu kelompok tuh biasanya ada biang kerok. Kalau ada dia rame aja suasananya jadi nyaman. Boleh tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang kita berlebihan ketawa itu sampai mentertawakan aib orang lain. Kemudian memperolok-olok. Kemudian ketawanya itu ikhtilat laki-laki dan perempuan sehingga menunjukkan tidak lagi bersahaja seorang perempuan. Harusnya perempuan itu punya sifat yang bersahaja, lemah lembut. Gara-gara ketawanya kelihatan, oh ketawanya kayak gitu, jadi jelek kan? Nah ini kalau ini udah berlebihan. Sementara sahabat ada ketawa tapi caranya tuh elegan banget. Nggak mentertawakan aib orang lain. Kalau tadi jatuh bukan aib, ditertawakan supaya dia bangkit. Kalau bahasa kita sih gojol-gojolkan lah. Supaya gitu aja nggak sanggup kan biasa ya wajar kayak gitu ya. Tapi kalau pernah mereka mentertawakan seorang sahabat yang tidurnya mendengkur. Siapa sahabat yang tidurnya mendengkur? Salman Al-Farisi. Dia tidur ngorok, mendengkur. Diketawain sama sahabat. Turun ayat coba bayangkan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu. Maksud Allah yang mau ditunjukkan dengan kasus itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tapi sekalian udah turun ayat lah, kasih aja semua pelajaran suudzon, pelajaran mencari-cari kesalahan yang bernyambung dengan kasusnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian mentertawakan aib saudara-saudara kalian. Kalau kita baca tafsir asbabun nuzul ayat itu, sahabat mentertawakan Salman Al-Farisi yang tidurnya mendengkur. Enggak menyinggung aib orang lain. Enggak menyinggung ketawanya mentertawakan nasihat, mentertawakan kebenaran, mentertawakan akhirat. Enggak. Apalagi main-main dengan agama? Enggak. Dia benar-benar ketawanya ketawa yang menghibur. Cukup.
menghibur saja, tidak lebih dari itu. Menghibur, titik. Tidak menghibur plus sindiran. Kalau kita kan ada sentilan-sentilan ya. Ini enggak. Menghibur tanpa menyindir. Menghibur saja. Kalau saya lihat dalam Islam kayaknya budaya menyindir itu hampir enggak ada. Budayanya itu terus terang. Kalau ada yang salah langsung watawasabil haq watawasabil sabr. Akhi, ini enggak boleh. Mungkin ini budaya Islam ya, bukan syariat Islam. Budaya Islam. Kenapa saya bilang budaya Islam? Kebiasaan orang Arab itu enggak pakai nyindir orang Arab. Kalau disindir mereka enggak ngerti. Langsung aja ngomong ke orangnya. Dan dia nggak akan tersinggung, biasa aja. Budaya sindiran itu ada di masyarakat yang kita mungkin lebih lembut dan agak lebih banyak main perasaan. Sehingga supaya, khawatir nanti dia tersinggung, ya udah disindir. Toh, disindir pun tersinggung juga kan? Karena sindirannya itu udah jelas banget. Kok gue banget ya sindirannya? Kayak nggak ada yang lain, kayaknya saya banget tuh. Oh, kamu maksudnya saya? Akhirnya rame kan ya? Kalau di Arab tuh nggak gitu. Akhi, langsung dikasih tahu. Oh ya, maaf. Kalau nanti ribut-ribut, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Jadi saya lihat budaya sindiran itu hampir nggak ada di Arab. Hampir nggak ada di Arab. Budaya sindiran itu lebih banyak di kita. Mereka langsung. Udah gitu ketawa lagi biasa. Makanya cukup menghibur tanpa menyindir. Tanpa menggibah, tanpa memperolok orang lain. Cukup menghibur atau menyemangati saja. Tuh ketawa kayak gitu tuh berpahala. Karena untuk kebaikan juga. Coba dengan keluarga. Kadang-kadang ketawa kita justru mencairkan suasana supaya tidak terlalu tegang, atau yang tadi mulai ada konflik jadi cair lagi, butuh ketawa juga. Makanya Allah mengatakan sendiri wa annahu huwa adhaka wa abka. Tapi menangis itu juga anugerah yang paling besar. Orang soleh menangis. Kapan menangis? Saat baca Al-Quran kan ya? وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Mereka nggak kuat berdiri. Tahu arti kharru? Kharru itu kalau dalam bahasa terjemah tersungkur. Apa arti tersungkur? Tersungkur itu nggak kuat berdiri. Jadi tersungkur langsung sujud. Seperti Umar kan baca Al-Quran. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. Selesai sumpah-sumpah? Inna azab rabbika lawaqi'. Nggak kuat lagi berdiri. Gimana nggak kuat berdiri? Langsung, kalau kata orang Jawa, ngedeprok. Apa ngedeprok? Langsung kedudukan ya. Nggak kuat berdiri itu langsung jatuh. Itu namanya tersungkur. Tahu bagaimana tersungkurnya Jibril di Sidratul Muntaha? Ketika Nabi naik bersama Jibril ke Sidratul Muntaha, sampai di Sidratul Muntaha, Jibril berubah wujud kan? Awalnya dari perjalanan dari Mekah sampai ke langit ketujuh, Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Laki-laki, biasa, manusia. Tapi pas sampai di Sidratul Muntaha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Jibril jadi wujud aslinya yang sangat agung, luar biasa. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Jibril itu kuat banget. Perumpamaan kuatnya Jibril, kalau Jibril mau menghancurkan dunia, itu cuma gini aja. Dunia jadi debu. Saking kuatnya Jibril, kalau dia menghembuskan nafasnya ke bumi aja, gitu aja, itu bumi jadi debu tuh. Saking dzi quwwatin, sangat kuat, inda dzil arsy makin, punya kedudukan yang kuat di arsy Allah. Saking luarnya biasanya Jibril. Tapi tahu bagaimana Jibril jatuh? Ini perumpamaan dalam hadis Nabi. Katakanlah karena nggak ada jubah ya. Ini seperti jubah. Kata Nabi, Jibril jatuh itu seperti jubah. Kayak gini. Yang dilepas. Kayak gitu jatuhnya Jibril. Nggak ada kekuatan lagi. Ini kan kayak nggak punya tulang belulang kan ya. Benar-benar lemah kan. Nggak ada apa-apanya tuh. Saking lemahnya. Tapi ini pendek. Kalau jubah kan panjang. Terus dilepas. Jatuhnya tuh nggak ada kekuatan. Kayak gitulah jatuhnya Jibril. Ketika dia di Sidratul Muntaha, saat Allah ingin memperlihatkan nur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan kepada Nabi Muhammad untuk tidak jatuh seperti Jibril.
Sehingga Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sendiri. Jibril nggak kuat. Ya Rasulullah, saya nggak bisa menemanimu. Sampai di sinilah, muntaha, ini batas terakhir. Silakan lanjutkan sendiri. Jibril nggak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Saking takutnya kepada Allah. Itu namanya benar-benar tersungkur. Itu namanya kharru. Itu arti kharru. Orang yang soleh kayak gitu. Pernah kayak gitu? Nggak. Saya juga belum pernah. Lagi belajar gimana biar bisa kayak gitu. Minimal seumur hidup sekali lah ngerasain satu ayat kan. Masa kita baca ayat itu tapi nggak pernah ngerasain gimana sensasinya kharru. Ada orang bilang hadis mencium hajar aswad. Gimana sih sensasinya? Berusaha untuk bisa cium. Oh gini ternyata cium hajar aswad. Sekarang ada ayat kharru. Sujadan kita sering. Sujadan. Bukia mungkin pernah. Bagaimana dengan kharru? Jangan dibuat-buat. Ah saya pengen kharru ah. Baca ayat Al-Qari'ah. Enggak gitu. Kharru itu bukan dibuat-buat, benar-benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi tanpa dibuat-buat, berarti kita pernah menjadi orang soleh ya. Pernah jadi orang soleh, mudah-mudahan sering. Jadilah orang soleh beneran, bukan pernah. Tapi itu nggak bisa dibuat-buat. Dan sahabat banyak yang kayak gitu. Nggak kuat berdiri karena gara-gara baca ayat tentang azab. Itu abka. Innahu huwa adhaka nikmat wa abka nikmat. Tapi ini juga bisa dijadikan sebagai pemahaman yang lain. Tertawa dan menangis itu adalah musibah. Bisa nikmat, bisa musibah. Musibah kalau ketawanya adalah ketawa yang diharamkan dalam Islam. Menangisnya, menangis yang diharamkan dalam Islam. Menangis seperti apa yang jadi berdosa? Ada nangis yang berdosa? Seperti apa? Coba, siapa yang bisa nangis berdosa? Salah satu nangis berdosa itu dalam bentuk pik atau dalam bentuk emoticon dikirim kepada lawan jenis yang bukan muhrim. Nangis itu nangis berdosa. Walaupun aslinya tuh nggak nangis-nangis amat. Jangan percaya. Kirim. Oh gitu kan ya. Emoticon kan. Apalagi kalau WhatsApp. WhatsApp tuh kan lebih. Air matanya tuh kan banyak banget tuh kayak banjir ya. Kalau BBM sih nggak tahu. Saya nggak pakai emoticon itu. Kalau di BBM paling cuma gimana? Lihat dulu BBM-nya. Cuma gitu apa buka mulut gitu kan ya. Itu kalau laki-laki kirim ke perempuan, perempuan kirim ke laki-laki, ini fitnah. Ini jadi ujian, ini syubhat, ini bahkan bisa berdosa. Kalau laki-laki ngebayangin, oh dia nangis, kasihan, dia kirim balik, kasihan, nanti ada big hug. Lama-lama jadi big hug karena merasa udah dekat, merasa udah nyaman. Sehingga yang kayak gini-gini, udah dekat lah, biasa lah. Itu fitnah syaitan, talbis. Masuklah syaitan di situ. Nangis kayak gini nih, nangis berdosa. Nangis emoticon. Ini fikih kontemporer. Nggak ada di zaman Nabi emoticon. Sekarang dari sudut pandang apa? Syubhat. Nangis emoticon. Jangan kirim lagi ya. Lagi. Nggak pernah lagi Ustadz. Oh ya udah. Kalau misalnya mau kirim, nggak jadi deh. Terus paling banyak apa yang bisa dikirim? Ya paling parahnya ya senyum lah. Smile biasa. Tapi tanpa ada apa tuh? Gitu-gitu kan ya? Senyum tapi sebelah yang jangan. Senyum biasa aja. Gitu aja udah, kirim sekali. Jangan sampai udah nangis banyak. Banyak banget. Nah, ini bahaya. Ini jadi fitnah. Nggak ada maksud kayak situ Ustadz, tapi yang menerimanya kan kita nggak tahu perasaan orang dan syaitan bisa saja bermain di antara dua orang ini. Nah, di sini nangis, di sini abeka, di sini abeka yang syubhat, bahkan lebih dekat kepada dosa. Jangan kirim itu. Cukup emoticon yang smile, selesai. Kecuali sesama laki-laki, tapi nangis juga aneh kan? Kalau ibu-ibu mah nggak masalah. Kalau laki-laki kirim, Ustadz maaf saya nggak bisa datang hujan. Banyak. Aneh itu. Saya juga geli ngirimnya. Bacanya juga geli. Nggak usah kalau sama laki-laki cukup mohon maaf atau gimana gitu kan. Atau mungkin tepuk jidat kan ya. Apa tepuk jidat kan ada tuh. Gambar tepuk jidat menyesal atau apa. Tapi kalau ibu-ibu silakan ke orang tuanya atau ke suami. Ke suami kirim yang banyak tuh. Emoticon yang gini-gini. Kirim yang banyak. Kalau yang di WhatsApp itu kan monyet ya. Monyetnya tuh nangisnya tuh air matanya tuh kayak film Shinchan. Wah banyak. Kirim ke suami. Biar manja. Itu berpahala. Tapi kalau nangis yang tadi tuh syubhat. Nggak boleh. Ini nangis yang dilarang. Terus nangis apa lagi yang berdosa? Kalau ini yang nggak kontemporer, yang dulu di zaman Nabi. Nangis seperti apa? Nangis yang sifatnya meratap. Ya, itu berdosa nangis kayak gitu. Cuma satu kali meratap yang dibolehkan oleh Nabi. Meratapnya keluarga Sa'ad bin Mu'az.
Cuma orang ini yang boleh diratapi di antara para sahabat. Sahabat dari Ansor yang sangat baik kepada Nabi, orang yang sangat soleh, sangat banyak berjuang demi Islam, meninggalnya dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Ketika dia meninggal, ibunya, istrinya menangis, ya Sa'ad dan segala macam meratap. Datanglah Bilal mengatakan, wahai perempuan, ya amatullah, janganlah kamu meratapi mayit. Sesungguhnya Nabi mengharamkan meratap mayit. Kata Nabi, ya Bilal, biarkan mereka. Sesungguhnya semua perempuan yang meratapi mayit, dia berbohong. Kecuali perempuan yang meratapi mayitnya Sa'ad bin Mu'az. Itu benar. Layak diratapi. Kalau yang lain nggak layak diratapi. Jadi kalau bahasa gaulnya, kalau ada yang ngeratapi mayit, itu lebay. Enggak. Yang nggak lebay cuma satu orang. Meratapi mayit Sa'ad bin Mu'az. Cuma dia yang layak diratapi. Makanya kalau nangisnya sampai meratap, gimana meratap? Kalau orang Arab itu nyabik-nyabik rambut, nyobek-nyobek baju, atau ada tradisi di Arab Jahiliyah itu ngumpulin perempuan dalam satu ruangan, khusus untuk nangis bareng-bareng. Oh, gitu-gitu. Ini meratapi mayit. Kalau di Indonesia mungkin teriak. Kan sering tuh kejadian di TV, ngosel-ngosel. Apa ngosel-ngosel? Apa? Ya, guling-guling lah. Ngosel-ngosel di tanah gitu kan ya. Guling-guling. Pokoknya hilang kesenangan. Kenapa? Orang yang dia cintai dibunuh mungkin. Memang ini sedih. Tetapi nggak boleh sampai kepada tingkat meratap. Itu jadi dosa nangis di situ. Makanya saya bilang tidak semua ketawa itu dosa. Tidak semua menangis itu berpahala. Ada baiknya, ada buruknya. Ini maksud dari ayat wa annahu huwa adhaka wa abka. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, beri saya nikmat ini. Nikmat bisa tertawa yang engkau ridhoi. Nikmat bisa menangis pula yang engkau ridhoi. Karena menangis juga banyak yang baik. Salah satunya menangis karena takut kepada Allah. Bahkan orang yang suka menangis karena takut kepada Allah itu masuk salah satu di antara 7 golongan apa? Yang dapat naungan di hari padang mahsyar kan? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya apa yang ketujuh? Laki-laki atau perempuan yang mengingat Allah dalam kesendirian, fafadat aina, maka mengalirlah air matanya. Itu masuk yang ketujuh di antara orang yang dapat naungan Allah. Berarti menangis di sini sangat dianjurkan. Harus kita pernah rasain nangis kayak gini nih. Walaupun latihannya mungkin bisa lewat masalah dulu, dikasih masalah baru bisa nangis ya. Ya Allah, apa? Tapi jangan dibuat-buat lah. Saya kadang-kadang kalau nangisnya dibuat-buat malah ketawa. Saya dulu di pesantren itu paling nggak bisa diajak masuk suasana. Kadang-kadang kan ada suasana apa istilahnya tuh muhasabah ya. Muhasabah tahunan ngumpul, terus ustadznya, ya Allah gitu-gitu ya. Saya di belakang malah ketawa. Terus teman-teman saya juga ketawa. Akhirnya kita nggak nangis. Kita pernah nggak nangis tuh. Dia yang lain pernah nangis, tapi kita nggak nangis cuma gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Padahal kita habis itu ketawa-ketawa bandel. Artinya nggak usah digitu-gituin juga. Sendiri baru benar. Kan hadisnya gitu kan? Yang mengingat Allah khalian, mengingat Allah sendiri. Jadi nggak perlu dibuat-buat. Mau caper atau pamer ke siapa juga nggak ada yang lihat. Kita nangis sampai berderai air mata pun nggak ada yang tahu kan? Itu baru namanya menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang tadi menangis karena suasana. Ikut acara di sebuah acara training misalnya, lightingnya bagus, banyak bintang-bintang kan ya. Terus si motivatornya atau trainernya atau mediatornya tuh buat acara renungan yang bagus. Salah satu yang gampang disentuh itu soal ibu biasanya tuh. Ibu nangis semuanya. Setelah selesai keluar dari situ udah biasa lagi tuh. Itu latihan. Bukan nangis yang sebenarnya, bukan sejati. Itu latihan supaya kita bisa nangis juga. Bagus memang. Tapi yang paling berpahala tadi, kalian nangisnya sendiri, nggak ada siapa-siapa, murni karena mengingat Allah, bukan karena dia ada banyak masalah. Sekarang kita lihat beberapa contoh hadis Nabi tentang larangan banyak tertawa yang negatif, kecuali ketawa yang tadi saya sebutkan. Itu pengecualiannya. La tukthirud dhahik, fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah
disahihkan oleh Syekh Albani, seorang ulama hadis. La tukthirud dhahik, jangan banyak. Jangan banyak. Berarti ada yang boleh kan ya? Yang boleh yang mana tadi tuh? Aidain, hari pernikahan, hari kelahiran, ketawa yang memotivasi, ketawa yang sifatnya sekedar hiburan, yang spontan saja, tidak masalah. Nabi Sulaiman pun pernah ketawa kan? Fatabassama dhahikan. Surat Naml. Fatabassama dhahikan. Lalu Sulaiman tersenyum dan tertawa. Kenapa ketawa? Kenapa Nabi Sulaiman ketawa? Gara-gara ngedengar semut sibuk kan? Semut pada beresin jalan. Hai, netralisir jalan. Sulaiman mau lewat. Maka Sulaiman mendengar ucapan semut, rajanya semut. Lalu dia ngelihat mereka pada sibuk lari-lari. Kan lucu tuh kecil-kecil pada lari tuh. Gimana semut lagi lari? Kita seringnya ngelihat semut salaman kan? Pernah ngelihat semut lari rame-rame? Jarang. Jarang kecuali diusik. Yang sering ngelihat semut. Gitu-gitu ya. Sulaiman ngelihat semut itu bukan salaman. Semut itu pada lari sibuk gitu. Sulaiman merasa takjub dengan pemandangan itu. Pertama bersyukur sama Allah. Kedua ngelihat betapa semut ini baik-baik banget fitrah. Dia mau ngasih jalan. Padahal ini kan jalan kecil sekali. Kok kita kan punya banyak jalan lain. Tapi dia kasih ngalah demi Sulaiman. Dan dia ingin mendukung dakwah. Sehingga Nabi Sulaiman melihat fatabassama. Tersenyum. Habis itu dhahikan. Entah apa yang terjadi. Pokoknya dhahikan. Ketawa. Bukan cuma senyum. Ini ketawa boleh. Makanya kata Nabi bukan jangan ketawa. Bukan. Jangan banyak ketawa. Sebagian besar alasan ketawa itu nggak baik. Sebagian kecilnya emang baik. La tukthiru dhahik. Jangan banyak ketawa. Fa inna kathratat dhahik. Kebanyakan ketawa itu tumitul qalba. Bisa mematikan hati. Arti mematikan hati apa? Apa indikasi orang yang hatinya mati? Qaswatul qalb. Qaswatul qalb itu salah satu indikasinya adalah suka menunda-nunda taubat. Itu hatinya udah mati. Orang kalau udah banyak ketawa, malas taubat. 2, tidak lagi berkesan dengan ayat Al-Quran. 3, susah untuk mencerna ilmu. 4, susah khusyuk dalam sholat. 5, mudah berbuat dosa. 6, suka membantah. Ini semuanya indikasi hatinya keras atau sudah mati. Banyak kan? Termasuk orang Yahudi itu. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Maka keraslah hati mereka setelah itu. Apa indikasi kerasnya hati mereka? Bantah Nabi Musa. Jadi orang, kenapa umat Islam di Indonesia ini suka membantah ulama, suka membantah para asatiz, suka membantah orang yang solih? Karena kebanyakan ketawa yang nggak dianjurkan dalam Islam. Sehingga gampang membantah. Kenapa anak-anak muda sekarang bantah orang tua terus? Karena kerjaan mereka kalau ngumpul apa ngapain? Ketawa kan? Anak muda itu kalau udah ngumpul banyaknya ketawa. Hangout, ketawa terus. Sehingga pulang ke rumah, ketika orang tuanya ngomong serius, nggak nyambung. Yang serius-serius itu nggak enak. Enak itu yang renyah, yang ketawa. Ini bahaya kalau udah berlebihan. Makanya akan membuat hatinya jadi keras. Susah menerima kebenaran. Nabi makanya tadi ngasih tahu, jangan banyak ketawa. Tapi ketawa di waktu-waktu tertentu justru berpahala. Kalau kayak gini kebanyakan lagi lagi ngomongin tentang akhirat, ketawa terus-menerus, ini bahaya. Jadi nggak lagi masuk ilmunya ke dalam hati. Ketawanya itu bukan ketawa sekedar sekilas gitu. Ketawa terus-menerus, bahaya. Apalagi kalau ketawanya itu udah jadi materi yang memang dibuat supaya orang menikmati tausiah. Nah, ini bahaya. Terus dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, kata Aisyah, ia berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an dhahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassam. Saya nggak pernah ngelihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis Bukhari dan Muslim. Ketawa sih Rasulullah. Ini kan salah satu hadis. Ada hadis lain, Nabi pernah tersenyum sampai kelihatan gigi kan ya? Ini kan beda-beda versinya. Artinya ketawa tapi nggak berlebihan, nggak sampai terpingkal-pingkal, sampai apa gimana gitu. Nggak. Itu selain mematikan hati, menjatuhkan muru'ah. Apa menjatuhkan muru'ah? Menghilangkan wibawa. Terutama nih bagi orang yang sudah usianya usia rijal, usia dewasa.
Usia dewasa itu 30 sampai 40 tahun itu udah rijal. Jadi seorang laki-laki yang harusnya bijaksana kan? Kalau orang Arab untuk nambah kebijaksanaannya itu ada sunnah memelihara janggut kan ya? Biar kesannya bijaksana. Kalau orang Arab tuh janggut itu bentuk bijaksana. Terus pakaian. Kata Imam Malik apa? Pakaianmu membuat engkau dihormati sebelum engkau duduk. Ilmu membuat engkau dihormati setelah engkau duduk. Jadi pakaian-pakaian yang rapi, yang baik, itu membuat seseorang dihormati walaupun dia belum bicara. Ilmu membuat dia dihormati setelah dia bicara, ketahuan nih orang yang berilmu. Makanya ketawa itu bisa menjatuhkan muruah kalau berlebihan. Kalau berlebihan. Tapi kalau nggak berlebihan masih tetap wajar. Nabi juga tertawa. Tertawa itu tadi mematikan hati. Sebagaimana kata Nabi SAW. Kemudian ketawa itu adalah salah satu kebiasaan orang-orang kafir. Kalau ini bukan ketawa saja, mentertawakan. Apa yang mereka tertawakan yang nggak boleh? Mentertawakan ayat Al-Quran. Jadi main-main dengan ayat. Mentertawakan hadis. Mentertawakan fatwa dan nasihat-nasihat. Mentertawakan. Nggak diseriusi. Harusnya para sahabat itu kalau mau baca Al-Quran selalu bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Al-Quran. Kenapa disunahkan ta'awuz? Fasta'iz billah. Supaya nggak masuk setan pas kita lagi baca Quran yang mendengar. Lalu yang mendengar bilang, Shadaqallah. Gitu kan? Kalau di kita kan yang membaca kan yang bilang ya, Shadaqallahul azim. Yang membaca kan? Kalau di zaman sahabat yang bilang itu, yang mendengar, Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Jadi mereka merespon dengan tasdik. Membenarkan. Itu namanya tasdik. Orang yang suka membenarkan namanya siddiq. Membenarkan itu namanya tasdik. Dia benarkan. Shadaqallahul azim. Jadi serius kalau dengan Al-Quran. Nah di kita, dengan Al-Quran pun masih bisa ketawa. Ayat Al-Quran dibacakan, tapi dia ketawa. Ini nggak boleh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Gimana istima' dan insat? Istima' dan insat itu gini. Gitu. Istima' itu benar-benar masang telinga, mendengar dengan khusyuk. Insat itu diam, nggak berbicara sama sekali, bahkan nggak bergerak. Sampai ulama membuat sebuah perumpamaan, sahabat kalau dengerin Al-Quran, itu nggak bergerak sama sekali, sampai kalau ada burung buat bertelur di atas kepala mereka itu bisa. Saking nggak geraknya. Coba gimana cara dengar Al-Quran? Gimana nggak ketika selesai dibaca Al-Quran langsung hafal? Dibacakan satu juz, ya Rasulullah saya sudah hafal. Kenapa? La'allakum turhamun kan? Allah yang memberi rahmat. Kenapa kita kok nggak berkesan-kesan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran hanya hiburan. Salah. Saya pernah bilang, jangan pakai Al-Quran, bacaan Al-Quran sebagai dering HP. Itu salah, itu nggak islami banget. Walaupun kita pikir, oh ternyata dia soleh ya, deringnya aja Al-Quran. Pas ada yang telepon, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak boleh memutuskan pembicaraan Allah karena pembicaraan makhluk yang nggak penting banget. Kadang-kadang cuma masalah kamu di mana, tapi harus pakai dering diputus dulu Al-Qurannya, nggak boleh. Kalau boleh, saya mau banget untuk direkam dering saya, lalu ditaruh di ringback tone atau sebagai dering tones, dijual dapat royalti. Pernah ada yang nawarin beberapa yang perusahaan kayak nomor kartu gitu. Ustadz boleh nggak saya rekam Ustadz baca Al-Fatihah aja atau azan, nanti dipakai untuk ringback tone RBT kan lumayan tuh. Kalau nasihat seperti Ustadz Arifin Ilham kan tausiah masih mending. Tapi kalau ngaji entar diputusin lagi, nggak boleh kan? Nah ini bukan di situ posisi Islamnya. Al-Quran dibacakan untuk diistima, diperhatikan, bukan sebagai hiburan dering. Oh kalau gitu lagu Selendion aja Ustadz. Jangan juga. Pernah saya sholat di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh tuh, sholat Isya. Imam lagi Allahu Akbar. Muncul lagu na 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 na. Wah, panjang tuh. Oh, keren juga lagunya nih. Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai lagu. 4 menit. Itu 4 menit itu satu putaran. Coba kalau orangnya nelfon lagi kan.
Jadi satu album kan ya. Di dalam masjid, sholat isya, imam baca apapun nggak kedengaran lagi. Gara-gara apa? Sudah ditutup dengan dering yang tadi jahiliyah. Terus gimana dong bunyinya? Kalau saya sekarang dikasih sama Muzammil, jadi deringnya itu makomat. Makomun nahawan atau apa gitu ya. Itu kan nggak apa-apa, lagu nasyid gitu. Atau deringnya tuh tiririt, tiririt, kayak alarm bangun tidur. Nah, itu aja. Syekh Tariq Faris, dering HP beliau apa? Tit, gitu doang. Jadi kita lagi ada pengajian, duduk nih, ngaji Ihya Ulumuddin dengan Syekh Tariq di Mesir. Lagi ngaji tiba-tiba, tit, beliau lihat, halo, assalamualaikum. Ya, coba luar biasa kan? Berarti telinganya masih bagus dan nggak ganggu orang. Kalau kita berarti telinganya nggak bagus. Kalau gitu nggak kedengaran. Perasaan nggak ada yang nelfon? Ya, karena suaranya tit gitu. Berarti telinganya bermasalah tuh. Kalau beliau tit langsung dibuka. Assalamualaikum. Nah ini dering yang nggak ada syubhatnya. Wajar-wajar aja. Islami bukan dering Al-Quran. Al-Quran bukan di situ. Tapi kalau nasyid boleh lah. Nasyid apa misalnya opik atau apa masih mending lah. Karena bukan sesuatu yang harus kita tunggu sampai selesai baru diputusin. Al-Quran nggak boleh. Makanya ini mereka baca Al-Quran tapi apa yang terjadi? Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabakun. Dibacakan Al-Quran tapi yang dengar tadhakun. Ketawa-ketawa. Mentertawakan ayat Al-Quran. Salah satu yang ditertawakan oleh mereka apa? Surat Al-Muddathir, surat Al-Lahab. Siapa yang mentertawakan ayat ini? Al-Lahab berarti Abu Lahab mentertawakan ayat tentang dirinya sendiri. Al-Muddathir, Walid Al-Mughirah, bapaknya Khalid ibn Walid, mentertawakan ayat tentang dirinya sendiri. Sa'uslihi sakar. Maka ini namanya tadhakun wala tabakun. Harusnya nangis tuh kalau dengan Al-Quran, bukan ketawa. Makanya baca Al-Quran itu lebih baik kata Nabi dengan suara sedih kan ya. Iramanya mungkin bebas lah. Masing-masing punya gaya sendiri atau mungkin ada yang bakat, ada yang tidak bakat. Tapi suaranya suara sedih. Coba nih baca Al-Quran tanpa mengiramakan tapi sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu kan sedih. Kalau kita mau mengiramakan, boleh. Karena mengiramakan Al-Quran salah satu sunnah Nabi taghanni bil Quran. Tapi iramanya irama Hijaz. Hijaz itu artinya iramanya orang Arab. Jangan irama kita yang dipakai kan ya. Beda-beda lagi nanti. Jadi banyak banget. Irama Arab itu cuma ada berapa Muslimin? 7 ya? Hah? Nah, saya udah lupa soalnya udah lama pensiun. Nah, 7 lah kurang lebih. Nah ini aja. Tapi kalau nggak pakai irama juga bisa. Syekh Tariq Faris belajar iramanya ke saya malah. Saya belajar tahfidz ke beliau belajar iramanya ke saya. Hanan, coba udah mirip belum dengan Al-Fasi? Gimana iramanya Syekh Tariq Faris? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gitu iramanya. Saya bilang udah mirip lah, udah mirip. Walaupun jauh banget masih. Beliau belajarnya ke saya. Tanya, Hanan, tadi saya ngimamin udah mirip belum dengan apa sih? Ya lumayan lah Syekh, saya bilang. Lumayan lah. Gitu. Senang beliau besok ikut lagi. Padahal memang nggak ada bakatnya sih kalau dibilang sedih. Tapi beliau bakatnya kan hafalan, memang pintar ya. Namanya orang kan, orangnya ganteng. Saya pikir suaranya bagus kayak Ghamidi gitu. Ganteng banget, namanya juga keren. Tariq Faris. Kasih nama ke anak nih. Tariq artinya bintang pada waktu subuh. Yang paling terang tuh, itu Tariq. Wassama'i wattariq. Itu Tariq. Di langit dia benderang. Di bumi, Faris, penunggang kuda, kesatria. Itu kan keren banget namanya tuh. Tapi saya mau kasih nama anak besok nih. Tariq Faris. Di langit dia benderang, di bumi dia kesatria. Nama syekh saya. Saya pikir pasti suaranya bagus nih. Ngimamin. Saya pikir Ghamidi. Ternyata Alhamdulillahirrabbilalamin. Sederhana. Tidak masalah tapi sedih. Karena beliau seorang yang hafiz dengan riwayat. Beliau sangat menjaga tajwid. Biasanya orang yang tajwidnya bagus, iramanya biasa aja. Kalau iramanya bagus, tajwidnya agak-agak gimana gitu. Itu nggak bisa dua-duanya dapat tuh. Coba dengar yang Huzaifi. Huzaifi itu tujuannya bagus, tapi iramanya
biasa-biasa aja. Gimana sih itu aku wakili ya. Huzaifi itu agak biasa ya namanya. Tapi kalau yang bagus, kami di Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya juga biasa. Artinya irama nggak masalah, tapi baca dengan sedih. Harusnya Al-Quran tuh kayak gitu. Bukan malah gimana ini fikirnya irama saja. Kalau musabaqah hanya memikirkan irama saja, itu belum sampai kepada ahlul Quran. Walaupun nggak semuanya ikut musabaqah itu kayak gitu. Saya tahu beberapa yang luar biasa juga. Ini ya, mentertawakan Al-Quran. Atau mentertawakan nasihat-nasihat atau hadis Nabi. Fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Orang kalau udah banyak ketawa, ansaukum dzikri, lupa dengan pesan dari suatu ayat dan hadis. Kalau udah kebanyakan ketawa, pesannya jadi lupa. Kalau kebanyakan ketawa, nggak fokus lagi kepada pesan. Bahkan di surat Al-Anbiya itu, ma ya'tihim min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Mendengar Al-Quran itu sambil main-main, sehingga hatinya menjadi lalai. Ini tawa yang dilarang. Ketawa dalam urusan Al-Quran dan hadis. Nanti akan ada muncul kayak BBM masalah kampanye lah. Pernah dapat? Ini bukan soal berpihak ke siapa. Coba hitung nama Prabowo. Kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3. Prabowo angkanya di total jadi 90. Lihat surat 90. Al-Balad. Oh negeri. Berarti Prabowo itu kalau jadi presiden, negeri kita jadi makmur. Jokowi kalau dikumpulkan, ayatnya suratnya mutafifin. Orang-orang yang curang. Ini nggak boleh. Ini bukan sekedar black campaign kepada salah satu pasangan, tapi ini black campaign terhadap Al-Quran. Walaupun secara pribadi saya mendukung Prabowo, tetapi saya nggak setuju ini nih. Broadcast kayak gini nih, saya nggak setuju. Kenapa? Karena dia membawa-bawa Al-Quran. Nggak boleh. Kalau udah kayak gini saya harus bicara. Walaupun tetap ini menguntungkan yang saya dukung. Tapi saya nggak setuju. Tetap ini merugikan yang lebih saya dukung daripada Prabowo. Siapa yang saya lebih dukung daripada Prabowo? Al-Quran. As-Sunnah. Seandainya ada yang menghafal Quran, pasti saya dukung tuh. Kayak Muhammad Mursi misalnya. Ismail Haniyeh. Cuma kan nggak diangkat ya. Yang udah hafal aja jadi nggak jadi lagi tuh. Ustaz Abdul Aziz Abdul Raus tahu? Seorang ulama hafiz Al-Quran di Bandung yang buat Qiyamul Lail 3 juz semalam di Masjid Habibur Rahman. Beliau tahun ini nggak dapat lagi sebagai anggota dewan. Yang hafiz saja copot ya. Maka ya udahlah, apa yang ada terbaik. Tapi yang paling saya dukung siapa? Allah dan Rasulnya. Sehingga nggak boleh gara-gara ini akhirnya menghalalkan segala cara. Ini nggak salahkan siapa-siapa. Mungkin ada orang yang iseng, yang kurang ilmu. Nah ini akan tersebar nih. Bukan hanya dalam masalah kampanye. Masalah dulu Padang, gempa di Padang, masalah WTC 911, surat 9, juz 11, jadilah 911, ayat 109, nomor flag 109, ala syafa jurufin harin, bangunan yang runtuh di tepi jurang. Oh ya, bangunannya runtuh. Nama jalannya tuh George Har, jurufin har. Bahasa ayatnya katanya George Har. Semuanya isu. Cenah semuanya. Tidak ada ayat yang kayak gitu. Ini mentertawakan Al-Quran. Jadi nggak fokus lagi nanti kepada ayat yang sebenarnya. Maksudnya apa? Ya. Kemudian ayat yang lain. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Asal datang ayat diketawain. Datang ayat diketawain. Nah ini sifat orang kafir dan sifat orang munafik. Bahkan orang munafik suka mentertawakan bukan hanya dirinya, mentertawakan orang-orang yang beriman. Contohnya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Kedip-kedip mata. Yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun.
Tapi apa yang terjadi nanti di akhirat? فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Jadi ternyata orang mukmin itu ketawanya nanti di akhirat lebih banyak. Di dunia sedikit ketawa, banyak menangis. Di akhirat semua ketawa, tidak ada lagi menangis. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi sedih di akhirat. Di dunia emang banyak sedihnya. Walaupun tetap ada ayat la tahzan, innallaha ma'ana, tapi tetap aja sedih. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Tetap aja sedih kan ya? Eh, apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata Nabi Yakub. Aku curhatkan urusanku dan sedihku kepada Allah saja kan? Wajarlah sedih, tetapi sedihnya sedih yang sedikit. Sedih yang sifatnya ujian. Nanti di akhirat dia nggak akan sedih lagi. Orang kafir sedikit sedih di dunia, lebih banyak ketawa. Orang mukmin sedikit ketawa di dunia, lebih banyak sedih. Emang kayak gitu sunatullahnya. Jadi kalau ngelihat orang beriman rajin ke masjid kok hidupnya banyak masalah, itu emang mukmin kayak gitu. Jangan bilang, yang rajin ke masjid juga masih miskin, yang rajin ke masjid juga masih banyak masalah. Justru makin rajin ke masjid, makin banyak masalah. Kok gitu Ustaz? Kayak gitu hadisnya. Orang yang paling banyak diuji adalah para nabi dan orang soleh. Seseorang diuji sesuai dengan kadar imannya. Makin baik imannya, makin banyak diuji kan? Berarti orang yang rajin ke masjid itu bermasalah semua. Bermasalah sekarang? Kalau nggak bermasalah, lebih rajin lagi ke masjid. Ntar ada masalah. Pasti itu, diuji oleh Allah. Kalau nggak kayak gitu, jangan senang, harus khawatir. Jangan-jangan saya kena baro'atum minallah. Allah udah lepas tangan. Terserah lo deh. Gitu kan? Kalau udah kayak gitu bahaya tuh. Tapi kalau Allah belum lepas tangan, pasti walanabluwannakum, pasti kami uji dia. Makanya jangan heran kalau ngelihat orang yang udah rajin sholat, udah rajin ibadah, udah soleh, kok masih nangis, masih banyak masalah, kok masih kelaparan. Sahabat itu lebih soleh dari kita, tapi justru itu generasi paling lapar di antara semua generasi Islam. Ketawanya nanti. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Di mana ketawanya? Ketawanya nanti di atas sofa kayak gini. Alal araiki yanzurun. Araik. Apa araik? Jamak dari arikah. Ada yang belajar bahasa Arab? Arikah itu artinya sofa. Araik, sofa-sofa. Mereka duduk di atas sofa-sofa sambil ngelihat, sambil ketawa-ketawa. Di situ nanti baru ketawa. Kalau di surat At-Tur itu yatanaza'una fiha ka'san la lagwun fiha wa la ta'thim. Saling berbagi-bagi gelas. Terus saling menyapa. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Saling bernyapa, saling ngobrol. Di situ ketawa. Tapi sekarang sedikit. Sedikit itu sudah kita jelaskan tadi. Kapan yang sedikit itu kita bisa ketawa? Tunggu waktunya, maka ketawalah. Di antara yang tadi saya jelaskan, yang paling banyak kita pakai yang mana? Yang terakhir. Ketawa dalam bentuk menghiburnya. Sekedar hiburan saja, itu yang paling sering mungkin. Kalau ketawa yang pertama, harus tunggu kan setahun 2 kali. Terus ketawa yang kedua, seumur hidup sekali. Ketawa yang ketiga, ya tergantung mau berapa banyak anak kan ya. Kalau saya baru 2 kali ketawa, karena anak saya baru 2. Kalau yang keempat, itu bisa sering mungkin. Cuma jangan berlebihan. Itu ya. Itulah yang dimaksud dengan ketawa menurut Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak dalam masalah ini. Sehingga ketawa kita berpahala dan menambah iman. Nangis kita menambah iman dan menambah dekat pada Allah. Bukan sebaliknya. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara, yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari
nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk. Dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman. Di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah. Terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat. Dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah nggak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita.